Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dan mampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Bates memberitakan Sabat bagian kedua. Ayat inti 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Singkatnya, Joseph Bates adalah saksi yang penuh semangat dengan pemahaman barunya tentang Sabat hari ke-7. Misalnya pada tahun 1854, Stephen N. Haskell, seorang pendeta Advent hari pertama yang masih muda, mendapatkan pusaran energi, keyakinan, dan semangat dari Bates. Haskell yang berusia 21 tahun telah diperkenalkan dengan Sabat hari ke-7, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan bahasan itu. Kemudian seseorang mengarahkan Bates ke rumah Haskell. Haskell melaporkan bahwa Joseph meluangkan waktu 10 hari bersama mereka, berkhotbah setiap malam, serta pada hari Sabat dan Minggu. Bahkan selain itu, Bates dengan semangat yang tak tertahankan mengadakan pelajaran Alkitab untuk Haskell dan beberapa orang lainnya, dari pagi hingga siang, dan dari siang hingga malam, dan kemudian di malam hari waktu kami tidur. Ia melakukan hal itu selama 10 hari berturut-turut. Haskell kemudian menyampaikan, sejak saat itu saya menjadi seorang penganut gereja Mesih Advent hari ke-7. Sejak saat itu ia tidak pernah meragukan pentingnya Sabat. Bates kembali lagi berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun, dalam bersaksi, bukan berarti Bates selalu berhasil. Salah satu kegagalan terbesarnya terjadi pada Agustus 1846. Bulan ketika ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta muda dan pacarnya dari gereja Christian Connection, yaitu James White dan Ellen Harmon. Bates tentu saja mencurahkan salah satu pelajaran Alkitabnya secara ekstensif tentang apa yang telah menjadi topik favoritnya. Hasilnya, gagal total. Keduanya menolak pelajarannya tentang Sabat hari ke-7. Ellen mengenang bahwa Penatua Bates memelihara hari Sabat dan menekankan pentingnya hal itu. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa Penatua B keliru dalam membahas perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Pertemuannya dengan James White dan calon istrinya bukanlah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi pada Agustus 1846. Bulan itu menjadi saksi pernikahan James dan Ellen dan juga menjadi saksi penerbitan buku kecil pertama Bates tentang hari Sabat berjudul The 7 Day Sabbath, A Perpetual Sign. Sabat hari ke-7 tanda abadi. Namun, sebelum membahas peristiwa-peristiwa tersebut, kita perlu mencermati lebih jauh tentang Bates. Kita dapat memetik setidaknya 3 pelajaran darinya. Pertama, bahwa mudah untuk menjadi berat sebelah dan tidak seimbang dalam penyajian pekabaran Alkitab. Kedua, bahwa bahkan orang yang paling bersemangat sekalipun kadang-kadang gagal. Ketiga, bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Biarlah pelajaran hari ini akan menolong kami meyakini bahwa Engkau telah menetapkan kami menjadi anak Tuhan yang berani menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Tuhan akan berkati kami hari ini. Kiranya kami boleh dipertemukan dengan anak-anak Tuhan yang reseptif untuk kami perkenalkan kepadamu Yesus. Bahkan Engkau berkati semua aktivitas kami hari ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan tangan yang terampil untuk mengerjakan pekerjaan kami. Dan biarlah Engkau tuntun terus kami ke dalam segala kebenaran. Kiranya hari ini kami boleh lewati dengan sukacita iman, dengan kemenangan demi kemenangan yang akan kami peroleh bersama-sama dengan Yesus. Karena hamba berdoa dan mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.